Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurhanisa. Saya dari jurusan Ilmu Administrasi Bisnis angkatan 2019 dari kelas A. Di sini saya akan menjelaskan tentang data, informasi, dan knowledge. Yang pertama yang saya akan jelaskan yaitu pengertian data. Pengertian data menurut para ahli. Yang pertama yaitu Williams dan Sawyer. Data adalah fakta-fakta dan gambar mentah yang akan diproses menjadi informasi. Yang kedua yaitu Connolly and Beck. Mendefinisikan data adalah komponen yang paling penting dalam database management system atau DBMS, berasal dari sudut pandang end user. Data berperan sebagai penghubung antar mesin dan pengguna. Sedangkan menurut Romney, data adalah fakta-fakta yang dikumpulkan, dicatat, disimpan, dan diproses oleh sistem informasi. Jadi, kesimpulannya adalah data adalah fakta mentah yang belum mempunyai arti yang nantinya akan dikumpulkan dan diolah menjadi informasi. Yang kedua yaitu pengertian informasi. Pengertian informasi menurut para ahli, yang pertama yaitu Kenneth dan Loudon. Informasi adalah data yang sudah dibentuk menjadi sebuah bentuk yang memiliki arti dan berguna bagi manusia. Yang kedua yaitu Widayana, mendefinisikan informasi merupakan data yang telah disusun dan disertai dengan referensi terhadap suatu hubungan atau konteks yang mempunyai arti untuk pengambilan keputusan. Yang ketiga yaitu Hasugian, berpendapat informasi adalah sebuah konsep yang universal dalam jumlah muatan yang besar, meliputi banyak hal dalam ruang lingkupnya masing-masing dan terekam pada sejumlah media. Kualitas informasi tergantung pada 4 hal. Yang pertama yaitu akurat. Informasi harus bebas dari kesalahan-kesalahan dan tidak menyesatkan bagi pengguna yang menerima dan memanfaatkan informasi tersebut. Akurat juga berarti informasi harus jelas, mencerminkan maksudnya. Dalam prakteknya, mungkin dalam penyampaian suatu informasi banyak terjadi gangguan atau noise yang dapat merubah dan merusak isi dari informasi tersebut. Yang kedua yaitu tepat waktu. Informasi yang diterima harus tepat pada waktunya. Informasi yang usang atau terlambat tidak mempunyai nilai yang baik bagi pengguna tertentu, sehingga bila digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan akan berakibat fatal. Saat ini mahalnya nilai informasi disebabkan harus cepatnya informasi tersebut didapat, sehingga diperlukan teknologi-teknologi mutakhir untuk mendapatkannya, mengelola, dan mengirimkannya. Yang ketiga yaitu relevan. Informasi harus mempunyai relevan atau manfaat bagi sepengguna. Relevansi informasi untuk satu pengguna tertentu dengan yang lainnya berbeda. Selanjutnya yaitu yang keempat, ekonomis. Informasi yang dihasilkan mempunyai manfaat yang lebih besar dibandingkan dengan biaya mendapatkannya. Semakin besar informasi, tidak dapat tepat ditaksir keuntungannya dengan satuan nilai uang, tetapi dapat ditaksir nilai efektivitasnya. Pengertian knowledge. Knowledge adalah informasi dilengkapi dengan pemahaman pola hubungan dari informasi disertai pengalaman, baik individu maupun kelompok dalam perusahaan. Pengertian knowledge menurut para ahli. Yang pertama yaitu menurut Widayana. Knowledge merupakan penerapan informasi yang diyakini dapat langsung digunakan untuk mengambil keputusan dalam bertindak. Yang kedua yaitu menurut Setiadi, mengemukakan di dalam organisasi, knowledge bukan hanya data-data yang tersimpan di dalam komputer, namun juga terdapat di dalam proses, rutinitas kerja. Selain knowledge dan informasi serta pengalaman yang tersimpan dalam kepala manusia. Yang ketiga yaitu menurut Kristanti dan Pamela. Definisi lain mengenai knowledge adalah pengetahuan yang terdapat dalam pemikiran tiap manusia secara personal.
Dari teori di atas dapat disimpulkan bahwa knowledge merupakan kumpulan informasi yang dimiliki oleh individu dan dijadikan sebagai keahlian mereka serta digunakan untuk menyelesaikan masalah atau mengambil tindakan yang lebih efektif. Jenis-jenis knowledge. Dilihat dari jenisnya, knowledge dibagi atas dua bagian. Yang pertama yaitu tacit knowledge adalah knowledge yang terletak pada otak atau melekat di dalam diri seseorang dan diperoleh melalui pengalaman namun sangat sulit dikodifikasi. Yang kedua yaitu explicit knowledge adalah segala bentuk knowledge yang sudah direkam dan didokumentasikan dalam penyerapan KM sehingga lebih mudah didistribusikan dan dikelola. Materi selanjutnya yaitu perilaku informasi. Perilaku informasi merupakan keseluruhan perilaku manusia yang berkaitan dengan sumber dan saluran informasi. Merupakan upaya untuk menemukan informasi dengan tujuan tertentu sebagai akibat dari adanya kebutuhan untuk memenuhi tujuan tertentu. Merupakan perilaku di tingkat mikro, berupa perilaku mencari yang ditunjukkan seseorang ketika berinteraksi dengan sistem informasi. Terdiri dari tindakan-tindakan fisik maupun mental yang dilakukan seseorang ketika menggabungkan informasi yang ditemukannya dengan pengetahuan yang sudah dimiliki sebelumnya. Pengguna informasi adalah pihak yang menerima atau menggunakan informasi. Pengguna informasi dapat menentukan kualitas seperti apa, menyampaikan apa, dan bagaimana kebutuhan informasi mereka. Penyedia informasi harus bekerja dengan pengguna untuk menentukan kebutuhan mereka dan bekerja sama dengan sumber informasi lainnya. Pengguna informasi merupakan prioritas utama kelangsungan hidup sistem informasi. Kebutuhan informasi bagi pengguna perlu diidentifikasi dalam rangka memuaskan pengguna, mutu dan kualitas untuk menjamin kepuasan pengguna. Kepuasan pengguna akan berimplikasi kepada perbaikan terus-menerus sehingga kualitas harus diperbarui setiap saat agar pengguna tetap puas. Kebutuhan informasi. Pengguna membutuhkan informasi yang akurat, relevan, ekonomis, cepat, tepat, serta mudah mendapatkannya. Pada saat ini, pengguna dihadapkan kepada beberapa permasalahan seperti banjir informasi, informasi yang disajikan tidak sesuai, kandungan informasi yang diberikan kurang tepat, jenis informasi kurang relevan, bahkan ada juga informasi yang tersedia namun tidak dapat dipercaya. Permasalahan tersebut menjadi sebuah tantangan bagi penyedia informasi. Informasi menjadi kebutuhan pokok bagi pengguna tertentu, sehingga jika kebutuhan informasinya tidak terpenuhi, akan menjadi masalah bagi pengguna. Informasi dibutuhkan pengguna bertujuan untuk menambah pengetahuan dan meningkatkan keterampilan yang ada, pada akhirnya dapat merubah sikap dan perilakunya. Kebutuhan informasi bagi setiap pengguna berbeda-beda, antara pengguna yang satu dengan pengguna yang lain. Kebutuhan informasi bagi pengguna dapat diketahui dengan cara melakukan identifikasi kebutuhan pengguna. Identifikasi kebutuhan pengguna ini ada dua cara. Yang pertama yaitu Weak Knowledge Management Cycle. Weak Knowledge Management Cycle berfokus pada 3 kondisi yang diperlukan oleh organisasi untuk mensukseskan bisnisnya. Yang pertama yaitu organisasi harus memiliki bisnis, produk atau jasa. Yang kedua yaitu organisasi harus memiliki sumber daya, pekerja, modal, dan fasilitas. Dan yang ketiga yaitu harus memiliki kemampuan untuk bertindak. Yang kedua yaitu kepuasan pengguna. Kepuasan merupakan respon pengguna terhadap evaluasi ketidaksesuaian yang dirasakan antara harapan sebelumnya dengan informasi yang dirasakan setelah pemakaiannya. Kepuasan pengguna sebagai tanggapan emosional pada evaluasi terhadap pengalaman pengguna dari informasi yang dipakainya. Kepuasan pengguna merupakan evaluasi pengguna di mana alternatif yang dipilih sekurang-kurangnya sama atau melampaui harapannya.
Baiklah, cukup sekian dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.